Pernah kepikiran nggak, kenapa sih ada orang yang bisa untung gede banget dari saham, tapi kok kebanyakan orang malah rugi? Ini bukan soal hoki-hokian loh, ada rahasianya. Rahasia si 10% investor sukses. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, langsung aja ke pertanyaan intinya. Kenapa ya 90% investor, terutama investor retail kayak kita-kita ini, sering banget gagal? Apa sih yang salah? Nah, ini yang mau kita bongkar abis. Angkanya emang bikin kaget, tapi ini fakta loh dari data bursa global. Bayangin aja, 9 dari 10 investor itu bahkan nggak bisa ngalahin return pasar. Nggak usah ngomongin jadi kaya raya deh, mereka tuh kayak kejebak di situ-situ aja. Jadi, apa aja sih jebakannya? Sebenarnya ada 5 kesalahan fatal yang terus diulang-ulang sama mayoritas investor. Ngertiin ini aja udah jadi langkah pertama buat menghindarinya. Mari kita lihat satu persatu. Jebakan nomor 1, nggak punya strategi yang jelas. Cuma ikut-ikutan doang. Ada saham lagi viral, diomongin di mana-mana. Langsung ikutan beli. Nggak tahu kenapa, pokoknya beli aja. Nah, itu namanya FOMO. Kalau nggak ada rencana kapan beli dan kapan jual, ya keputusan kita cuma ngikutin hebohnya orang sesaat doang. Yang kedua, dan ini yang paling sering terjadi, emosi ngambil alih logika. Pas pasar lagi ijo royo-royo, langsung serakah, takut ketinggalan kereta. Akhirnya, beli di pucuk. Giliran pasar merah, langsung panik, jual rugi di harga paling bawah. Ini sih resep paling jitu buat rugi. Beli mahal, jual murah, udah pasti itu. Jebakan ketiga, terlalu sering jual beli atau overtrading. Kita jadi nganggap pasar saham itu kayak kasino buat tebak-tebakan harian. Padahal, ingat, setiap kali kita jual atau beli, itu ada biayanya. Biaya broker, pajak. Kelihatannya sih kecil, tapi kalau dikumpulin, itu bakal ngegerus keuntungan kita. Makin sering kita trading, makin tipis untung bersihnya. Terus, yang keempat, investasi gara-gara kata orang. Dengerin tips dari influencer atau teman tanpa riset sendiri, itu udah resep bencana. Coba tanya diri sendiri, kita beneran tahu nggak model bisnis perusahaannya? Keuangannya sehat nggak? Tanpa riset fundamental, kita tuh cuma beli gosip, bukan beli bisnis yang beneran bagus. Dan jebakan kelima, manajemen risikonya hancur. Mungkin kita naruh semua duit di satu saham doang, atau nggak punya jaring pengaman kayak stop loss. Buat yang belum tahu, stop loss itu perintah otomatis buat jual saham kalau harganya turun sampai level tertentu. Ini tuh kayak nyetir ngebut tapi nggak pakai sabuk pengaman. Bahaya banget. Oke, cukup bahas masalahnya. Kabar baiknya, semua jebakan tadi itu bisa banget dihindari. Sekarang, ayo kita lihat gimana caranya para investor sukses itu main. Ternyata, kuncinya cuma 3 hal simpel yang mereka lakuin dengan disiplin tinggi. Jadi, ini dia 3 kuncinya. Pertama, ubah total cara pikir kita. Stop jadi spekulan harian yang deg-degan, mulai mikir kayak pemilik bisnis. Fokus kesehatan perusahaannya, bukan ke harga sahamnya tiap detik. Kedua, bikin semuanya otomatis pakai strategi sistematis. Contohnya, dollar cost averaging atau DCA. Gampangnya gini, kita nabung saham rutin dengan jumlah duit yang sama, gak peduli pasar lagi naik atau turun. Ini cara paling ampuh buat ngilangin emosi. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial, bikin rencana investasi tertulis dan patuhi itu. Titik, tentukan dari awal kapan mau beli, kapan mau jual, jangan pernah dilanggar cuma gara-gara panik. Nah, setelah kita lihat semua itu, kita sampai di satu kesimpulan yang kuat banget. Satu ide yang merangkum semuanya. Dan ini dia intinya. Dengerin baik-baik ya. Sukses di pasar saham itu bukan soal nemuin saham ajaib. Bukan. Tapi soal ngendalin musuh terbesar kita. Yaitu diri kita sendiri. Emosi kita, rasa nggak sabaran kita, dan kurangnya disiplin kita. Itulah musuh yang sebenarnya. Pada akhirnya, pilihannya ada di tangan kita semua. Mau tetap di jalur yang rame bareng 90% yang gagal, atau mau ambil jalur yang lebih disiplin buat gabung sama 10% yang sukses. Ingat ya, yang perlu diubah itu perilaku kita, bukan sahamnya. Dengan ngubah itu, kita bisa ngubah masa depan finansial kita. Kalau mau strategi lebih banyak lagi, langsung aja follow akun ini.